Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Mahesta Raspati dari Prodi Ilmu Hukum HK21B. Di sini kita akan mengulas mengenai definisi logika atau yang sering kita dengar dengan logis. Logika atau logis itu sendiri sering kita ketahui atau kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Dalam pengertian itu, logika atau logis dapat diterima akal atau masuk akal. Dan menurut Kopi atau Cohen dan MC Mahyun, logika adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dengan penalaran alasan yang salah. Logika adalah tentang penalaran, yaitu tentang perjalanan dari premis ke kesimpulan. Logika adalah analis dan penilaian argumen. Dan ada juga prinsip-prinsip dalam logika. Prinsip-prinsip ini dalam logika dikenal sebagai hukum berpikir, lautug. Hukum berpikir meliputi hukum kontradiksi, law of contradiction, hukum identitas atau sering kita dengar dengan the law of identity, hukum penyisihan jalan tengah atau sering kita dengar dengan the law of exclude, dan hukum cukup alasan yang sering kita dengar juga dengan the law of subordination. Di sini juga ada ada logika deontik. Logika deontik sendiri adalah bidang pada logika yang berhubungan dengan konsep-konsep normatif seperti kewajiban, pembolehan, dan larangan. Logika deontik ini sendiri diartikan juga sebagai sistem formal yang mencoba untuk menangkap unsur-unsur logis yang penting dari konsep kewajiban, pembolehan, dan larangan itu sendiri. Seperti itu kurang lebihnya. Dan di sini juga ada yang disebut dengan ilmu atau seni. Pernyataan yang sering diajukan terhadap logika adalah logika ilmu atau seni filsuf. Abad pertengahan memandang gagasan tentang seni sebagai sekumpulan aturan di mana manusia mengarahkan tindakannya untuk melakukan berbagai pekerjaan. Oleh karena itu, logika dapat dianggap sebagai seni penalaran juga sebagai ilmu penalaran atau filsuf itu sendiri. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa harus mempelajari ilmu logika. Aldous Huxley mengungkapkan keprihatinannya atas kurangnya minat pendidikan hukum terhadap logika dan menyatakan bahwa sungguh tragis sekolah hukum tidak memiliki orientasi terhadap logika. Gensler juga menyatakan ada 3 mengapa logika itu penting. Salah satunya, logika itu penting karena penalaran itu sangat penting. Yang kedua, logika dapat membedakan penalaran kita tentang filsafat tentunya ya. Yang ketiganya, tadi yang kedua, sekarang yang ketiganya, logika dapat sebetulnya logika menyenangkan. Melakukan logika seperti bermain permainan atau melakukan teka-teki, membuat pikiran kita harus berpikir lebih jauh, tidak segampang itu sebetulnya. Akan tapi asik ketika kita menganggapnya itu sebuah permainan atau teka-teki. Dan ada juga lapisan ilmu hukum. Tentunya ilmu hukum dari segi-segi objek dapat dibedakan atas ilmu hukum dalam arti sempit yang dikenal dengan ilmu hukum dogmatik itu sendiri atau ilmu hukum normatif. Nah, dan ilmu hukum dalam arti luas. Dalam arti luas ini ilmu hukum dapat ditelaah dari sudut pandang atau sifat pandang ilmunya itu sendiri sebetulnya, maupun dari sudut pandang tentang lapisan ilmu hukum seperti yang dilakukan oleh Jack Gilles dan Mark Van Hook. Jadi sebetulnya logika ini sendiri sangat harus dimiliki khususnya oleh anak-anak ilmu hukum yang dimana mereka harus mempelajari. Jangan hanya definisi, sebetulnya mereka harus mempelajari tentang apa itu logika, bagaimana cara menggunakan logika
tentunya logika juga ada caranya untuk digunakan. Jangan sampai ketika kita tidak tahu cara untuk menggunakan logika itu sendiri, ntar yang ada bukan masuk akal, bukan bisa berpikir dengan jernih, melainkan kesesatan untuk berpikir. Sebetulnya sangat dikhawatirkan juga ketika seorang belajar logika atau belajar tentang logis, meskipun mereka ketika mereka tidak mempelajari ilmu dasarnya, kadang banyak ketakutan seseorang ketika belajar logika itu mereka menyalahi aturannya. Maksudnya menyalahi aturannya itu sendiri, ketika seseorang mempelajari logika tidak dari dasarnya, itu bisa jadi yang tadi saya sebutkan, bukan berarti mereka dapat menimbulkan suatu hal yang masuk akal atau suatu hal yang logis, melainkan ntar menuju ke kesesatan berpikir itu sendiri. Sangat berbahaya dan sangat disayangkan ketika seorang sudah sesat berpikir, itu sangat kacau, bahkan tidak ada obatnya. Karena logika itu sebetulnya kekukuhan hati. Ketika seorang sudah berlogika salah, ketika kita berusaha untuk membenahinya atau membenarkannya, seorang itu sendiri akan kukuh atau keras kepala, bisa dibilang kita keras kepala. Makanya oleh itu kita harus mempelajari dasar-dasar logika dari sejak dini sebetulnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.